Shalom. Kita sedang memasuki waktu yang sangat cepat. Dan sekarang adalah minggu yang kedua dari tahun 2026. Saudara, hari ini kita belajar tentang visi atau ambisi. Yang saya maksud di sini adalah visi Tuhan atau ambisi kita. Ya. Setiap hari saudara dan saya selalu ada pilihan. Ya. Memilih visinya artinya kehendaknya, maunya Tuhan atau maunya kita. Dan itu tidak mudah, saudara. Ya. Teorinya mudah, dibaca mudah, tapi prakteknya tidak mudah. Dan sebetulnya kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Mengapa mereka sampai berputar-putar sekian lama? Karena mereka tidak memilih visi Tuhan. Mereka tidak memilih jalan Tuhan. Mereka tidak memilih maunya Tuhan. Itulah saya memilih, saya bilang Tuhan, aku pilih bersamamu. Aku pilih apa yang kau mau. Tolong rekayasa, tolong paksakan. Supaya kehendakmu yang jadi. Ya, kita akan belajar Bapak Ibu. Ini pilihan yang tidak mudah. Ya, kadang-kadang nulisnya gampang ya. Kalau saudara dan saya menolak rencana atau yang Tuhan mau, yang akan muncul adalah ambisi kita. Yang akan muncul adalah kemauan kita. Ya, kita lihat contoh, next. Visi itu mata, Bapak Ibu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi kalau mata kita bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Kalau visi kita seperti visi mata Tuhan, kita akan lihat hidup kita tuh terang, saudara. Karena itu Alkitab berkata, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Kapan menjadi gelap? Pada waktu kita menolak visi Tuhan dan ambisi kita muncul. Karena seringkali jalan Tuhan itu gak seperti yang kita pikirkan, Bapak. Ya, ini belum lama baru dialami seseorang. Saya bilang, kamu dapatnya apa? Roma 8:28. Ayatnya enak dibaca. Ngalaminya gak enak. Ya. Tapi saya merenungkan saudara. Dalam hidup kita tuh seringkali seperti itu. Begitu kita menolak. Dan muncul apa yang kita mau. Saudara akan melihat kegelapan. Endingnya kegelapan. Tapi pada saat saudara dan saya memilih Tuhan, tidak membiarkan yang bukan dari Tuhan menguasai hidup kita. Maka yang terjadi adalah tubuhmu terang. Seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap. Maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita meringai engkau dengan cahayanya. Saya berharap Bapak Ibu, tahun 2026
kita memilih terang Tuhan. Kita memilih visi Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Next. Kitab Amsal sudah pernah menyampaikan, bila tidak ada wahyu, tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat atau ambisi kita yang muncul. Kacau saudara. Bisa timbul banyak pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Karena daging selalu memikirkan apa yang enak, apa yang cocok. Tapi wahyu atau visi Tuhan tidak seperti itu. Maka Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apa? Pegang visi Tuhan. Tidak mudah, tapi percayalah Tuhan lebih hebat dari kelemahan kita. Ya. Ini contoh Bapak Ibu, menarik, kita akan belajar tentang Simson. Ya. Saya ceritakan dulu garis besarnya. Tuhan memberitahu kepada ibunya Simson, engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Artinya rambutnya gak boleh kepotong. Dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Bapak Ibu, masa hakim-hakim sebenarnya masa yang paling buruk dalam perjalanan bangsa Israel. Karena tidak ada raja. Alkitab berkata, orang mengatakan melakukan apa saja sesuai dengan pandangannya. Alkitab berkata, karena tidak ada raja. Ini sama. Kalau saudara dan saya nggak ada visi Allah, liar saudara. Di hakim-hakim itu paling kacau saudara. Imam diambil, dikasih gaji untuk ngurusin ini, ngurusin keluarga, bayangin. Mereka nggak tahu antara salah dan benar itu nggak jelas saudara. Tapi dari sekian hakim yang muncul, sebetulnya Tuhan sangat berharap kepada Simson. Untuk apa? Mengalahkan Filistin. Sehingga Bapak Ibu bayangin ya, sejak dalam kandungan dipelihara, diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Ya, tapi perjalanan, nah ini makanya hati-hati. Perjalanan. Yang bahaya itu bukan awalnya Bapak Ibu. Justru mau nyampe. Ini Yesaya 60 ayat 9 ini tugasnya gak mudah saudara. Karena gereja Tuhan di Indonesia, kita semua, sejujurnya tanpa kita sadar lebih merindukan berkat Tuhan daripada Tuhan. Tanpa kita sadari. Ya. Itu gak mudah Bapak. Next. Nah ini perjalanan Simson setelah dewasa, hebat, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Lalu pergilah Simson bersama ayahnya ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun anggur Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti mencapik kambing. Bayangin Bapak Ibu, betapa dahsyatnya Simson dipakai Tuhan. Betul-betul orang Israel melihat ini harapan untuk menghabisi Filistin. Orang ada yang tanya, loh singa kok di Israel zaman dulu ya saudara? Sampai sekarang ada loh singa
Asia, di India masih ada. Israel dulu ada. Jadi luar biasa Bapak Ibu, sebegitu mengerikannya. Ini kan gambaran dari setan juga. Dikalahkan. Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak ceritakannya pada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi Simson ini hebat lah. Ya. Harapan Tuhan betul-betul menghabisi Filistin. Ya. Statnya luar biasa. Next. Nah Bapak Ibu, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek namanya Delila. Orang itu punya kelemahan sudah, tahta, wanita atau harta. Ya. Bapak Ibu, inilah awal dari mulai visi itu nanti akan hilang. Inilah awal Simson akhirnya kehilangan Tuhan. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Karena waktu itu dipermainkan saudara Delila oleh Simson. Oh karena ini, Delila bilang ya musuh datang, semua dilepasin. Karena itu semua Bapak Ibu dipermainkan. Ya. Sampai akhirnya, dan dengan apa kami dapat mengalahkan dia, mengikat dia dengan mendudukan, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Inilah kelemahan manusia saudara. Yang pertama, wanita itu bicara kelemahan. Makanya nanti kalau kita buat sekolah saudara, tidak mudah. Adalah menceritakan, mengimpartasikan integritas dalam kekudusan. Integritas dalam keuangan. Integritas dalam keluarga. Itu gak mudah Bapak. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dengan apakah kau harus diikat dengan ditundukkan? Simsonnya kena cobaan, Delilanya kena uang. Serem Bapak. Ini sebetulnya sebuah gambaran kehidupan kita. Next. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati. Saudara, inilah benteng kita. Kalau hati kita sudah mulai runtuh, sehingga ia mau mati rasanya. Yesus pernah alami itu. Waktu di Getsemani. Seperti mau mati rasanya. Dan Yesus menang. Itu sebabnya dia sanggup menolong kita. Yang percaya katakan, dulu Simson kalah. Ini sama Bapak Ibu. Di taman Getsemani dia rasanya mau mati, penderitaan yang berat, hal jiwa. Hati Yesus hampir gugur. Tapi dia menang untuk menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan. Maka diceritakanlah kepada segala isi hatinya. Bentengnya runtuh. Bapak Ibu. Katanya kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Ya, dirayu saudara, akhirnya kalah. Jadi sebenarnya gak ada orang kuat dalam hidup kita saudara. Ya,
Nggak ada, oh kalau yang digoda yang sering jatuh suami enggak. Sekarang ada banyak saudara. Ibu-ibu yang lemah kelihatan banget. Istri-istri yang tidak punya integritas. Betul-betul harus nempel sama Tuhan. Next. Nah, lalu berseluruh perempuan itu orang Filistin menjerat kau seperti yang sudah-sudah Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Nah ini yang saudara dan saya harus sadari. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan, apa Bapak Ibu? Telah meninggalkan. Ini yang hari-hari ini bisa terjadi. Karunia tetap jalan. Hidupnya gak benar sama Tuhan. Dia gak sadar, Bapak gak mengetahui kalau Tuhan meninggalkan dia. Karena dia merasa semuanya oke. Seperti yang sudah-sudah. Nah ini Bapak Ibu, visi mata Simson. Orang Filistin itu menangkap dia, yang pertama dia lakukan apa Bapak Ibu? Apa? Mencungkil kedua matanya. Membawanya ke Gaza, ini Gaza sekarang loh. Jadi kenapa kalau kita Israel tuh ke sana bisa lihat? Karena memang ada. Yang di Alkitab tetap ada. Di situ dibelenggu dengan 2 rantai. Tembaga ini gambaran dari kutuk. Dan pekerjaannya di penjara ialah apa Bapak Ibu? Menggiling. Orang kalau sudah mulai tidak punya visi. Orang kalau sudah tidak hidup dalam visi Tuhan. Kerjaannya itu menggiling. Berputar-putar. Tetapi seperti itu. Tidak ada berubah. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai ya, rutin hidupnya. Makanya saya gak mau gereja kita seperti itu. Tuhan apa sih engkau mau? Tuh bilang tuntun mereka dari kandang lain. Oh, ada visi jangka panjang, ada visi jangka pendek. Apa yang kau mau Tuhan? Doa di lautan yang bukan milik Indonesia. Saudara hati-hati, kalau kita sudah mulai buta, ya visinya hilang. Kerjaan kita menggiling. Menggiling itu gini, muter balik lagi, muter balik lagi. Kalau hidup kita rutin, itu bahaya. Alkitab berkata kasih Tuhan baru setiap pagi. Enggak ada yang percaya. Itu yang membuat hidup kita gak bosan. Itu yang membuat muncul sebuah harapan. Iman, naik pengharapan, dan naik lagi kasih. Saudara ini paling hati-hati ya. Kalau visi sudah mulai tidak ada. Ini membosankan saudara. Saudara akan merasa hidup kok gak enak ya. Hidup kok bosan ya. Kalau saudara sudah mulai gitu. Baca Alkitab kok bosan ya. Ibadah kok bosan ya. Nyanyi kok bosan ya. Pelayanan kok bosan ya. Sudah sedang kehilangan. Next. Saudara, inilah visi yang Tuhan berikan buat kita. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ini tentang anak bungsu ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia.
Ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, gak boleh menunda, gak boleh lambat. Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ambil anak lembu tambun, sembelih dia, marilah kita makan sukacita. Sebab anakku telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, inilah yang paling membuat gereja marah. Inilah yang membuat anak sulung marah. Apa sih itu anak bungsu? Ngapain dia selama ini? Foya-foya. Ini bapak gak keliru. Sebenarnya ini titik paling krusial. Disinilah saudara, kita tuh repotnya luar biasa. Ini semua sangat merepotkan. Sebetulnya Tuhan harapkan yang bungsu, yang sulung bantu. Tapi karena hatinya gak ke situ, Tuhan bicara kepada hambanya. Gereja Tuhan hari-hari ini hati-hati saudara. Buat apa? Buat apa ngurusin mereka? Padahal ini yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka masih jauh, Tuhannya lari. Jadi gak imbang. Baru bertobat, jalan bapaknya lari. Ini anak bungsu jalan, bapaknya lari. Peluk. Gak imbang. Ini saudara kalau membuat hari-hari ini orang Kristen, ngapain? Resiko. Ngapain? Duit keluar. Ngapain? Repot kita. Ngurusi kita. Padahal ini visi Tuhan buat kita. Dan memang ternyata gak banyak Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu. Ya. Ayah itu berkata pada hambanya. Gak ngomong sama anak sulung. Bapak Ibu baca anak sulung ngomong apa? Dari dulu aku gak pernah berbuat salah. Dari dulu aku membantu Bapak. Kok gak pernah aku dipestakan? Betul? Hati-hati kalau kita sekarang begini. Saudara kan berkata nomor 7 kita beli itu salah. Urus anak bungsu itu salah. Merepotkan. Menyusahkan. Keluar duit. Keluar tenaga. Hati-hati Bapak. Itu mata yang tercungkil. Semuanya jadi gelap. Yang muncul pikiran gelap. Mulut negatif. Makanya kalau saya ngobrol tentang anak bungsu gak bisa cerita kepada semua. Karena ini sangat merepotkan. Tapi Tuhan yang bilang lekas. Gak boleh nunda. Jubah yang terbaik bukan jubah tok loh Bapak Ibu bayangin. Cincin. Nah ini cari cincin di mana? Di pasar kan enggak. Semua korban. Sebetulnya semua korban juga anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan. Cuman mau enggak repot. Mau enggak yang 1%. Masa keemasan dan kemuliaan itu apa Bapak Ibu? Ya ini. Pada waktu dulu kita pikir membangkitkan orang mati. Saya baru ngerti ternyata yang dimaksud orang mati bangkit adalah anak bungsu bertobat. Dan ini sedang terjadi di mana-mana. Tuhan cinta Indonesia. Makanya Bapak Ibu, ayo ikut ambil bagian.
gak mau keluar duit buat cincin, ya udah ikut menyembelih. Paling tidak ikutlah bersukaria, sepakat dengan Tuhan. Ikut bersukacita, ikut makan. Ini saya dapat pengertian nih sudah tahun 2005. Pada waktu di Oli Stadium. Saya diberi mimpi oleh Tuhan. Anak bungsu, anak sulung. Kaget saya. Saya khotbahin sudah. Itu gak pernah ada orang khotbah seperti itu. Ternyata anak bungsu itu mereka. Saya juga dulunya gak pernah mikir. Kenapa Tuhan berkata? Supaya semarak. Banyaknya gereja. Banyaknya sinode. Banyaknya kelompok Kristen. Itu tidak menyemarakkan rumah Tuhan. Hati Tuhan tetap sepi. Tuhan paling bahagia kalau mereka balik. Karena Bapak Ibu sebetulnya kejadian Hagar itu bukan salahnya dia. Yang minta Sarah kepada Abraham. Hampiri Hagar. Yang minta Sarah. Lahirnya Ismail. Jadi mau tidak mau Tuhan sayang mereka. Bapak Ibu. Walaupun sangat menyakitkan. Waktu peristiwa lantai 4 jujur Bapak Ibu. Enggak bisa satu hari saya lepas. Saya minta Tuhan tolong lepaskan aku luka. Aku sakit. Saya sekian bulan tidak mau terima gaji supaya gedung ini jadi. Bakar begitu rupa. Menyakitkan. Lebih dari 1 minggu Bapak Ibu. Saya bergumul Tuhan. Engkau dulu bisa menyembuhkan luka aku kepada Bapakku. Sembuhkan. Bagian kita doa. Bagian kita ikut nyambut. Memang repot. Tapi dimulai dari hati. Sekali lagi saudara. Jangan sampai hati kita kotor. Hati kita tidak beres. Next. Nah ini Bapak Ibu. Segala loh. Jadi Yesaya nabi besar, sekali lagi ya, bernubuat tentang Yesus, bernubuat tentang gereja, itu luar biasa detail. Dan yang dia nubuatkan ayat 7, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan, ini aliran yang jantan sudah tahu, Nebaioth akan tersedia kepadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan Jadi buat Tuhan hari ini rumahnya sepi. Saya bisa ngomong karena saya ngalami Bapak Ibu. Waktu Vincent SMP 1, Victor kelas 5 SD, dua-dua mendadak saudara. Pindah ke Bandung. Saudara itu hati saya sepinya minta ampun. Saya bilang, Patrick, Karel, Abigail ke rumah. Anaknya Mbak Eni semua kumpul. Kumpulin saudara, saya ngobrol sama mereka. Tidak bisa menggantikan. Sepi banget. Kehilangan banget.
Itu sejarah saudara, saya khotbah di Bandung paling banyak. Aku kangen ketemu anakku. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan begitu kangen. Walaupun anak bungsu berfoya-foya. Tapi Tuhan kangen. Karena yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Orang cuman pindah gereja. Inilah visi Allah buat kita. Ada lagi padaku kata Tuhan. Domba-domba lain. Yang bukan dari kandang ini. Bukan gereja, bukan persekutuan. Bukan yayasan. Domba-domba itu harus kutuntun. Bukan mau tidak mau. Bukan kalau mau. Harus kutuntun. Harus kujemput. Siapa? Ya gereja. Bersama Tuhan. Menuntun mereka. Yang percaya katakan. Harus kutuntun juga. Mereka mendengarkan suaraku. Bayangin saudara. Makanya kalau nggak diajar nggak bisa. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Jadi nanti mereka akan menjadi satu. Tapi sekarang belum. Sekarang KTP mereka tetap, tampilan mereka tetap. Memang belum. Saudara kita cuma pegang ini. Yang sepakat katakan. Baca bersama saya 2-3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Yang percaya katakan. Transfer of wealth nggak mungkin nggak jadi. Sekarang tidak didukung oleh keadaan. Tapi percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Ini apa Bapak Ibu? Bangsanya dulu, orangnya dulu, jiwanya itu wealth. Baru kedua, kekayaan. Saya gak mau kita ketinggalan Bapak Ibu. Karena di akhir cerita, anak sulung tidak masuk rumah Tuhan. Anak sulung marah dan tidak masuk rumah Bapa. Saya mau sakinah ada dalam rumah Bapa. Kehendak Bapa. Walaupun gak enak Bapa. Hari-hari yang tidak mudah. Ayo kita gandeng tangan. Tuhan yang akan melaksanakan. Bukan kita. Yuk kita berdoa. Buka mata kami Tuhan. Bersihkan mata yang buram. Celikan mata yang buta. Pulihkan kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Katakan bersama saya Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kami. Jangan lewatkan kami. Tapi lawat kami Tuhan. Supaya menjadi anak sulung yang bertobat. Menjadi anak sulung yang tidak marah. Menjadi anak sulung yang sangat bersukacita. Karena anak bungsu kembali. Kami tahu Tuhan, ini sangat merepotkan, tetapi kasih karunia Tuhan di atas segalanya. Sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami, dan terus Tuhan jangan pernah lepaskan kami. Biar berkat yang terbaik, berkat awal tahun yang ajaib, menyertai roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Kami percaya Engkau sedang melaksanakan
dengan cara dan waktumu. Terima kasih Tuhan, transfer of wealth pasti terjadi. Kami terima berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.